wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 126. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlaquhu utawi iki ku pasal mertelaaken pira-pira budi pekertine Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi moga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu utawi robo penghormatan wassalamu lan keselamatan. Kana ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam opo akmalan nasi iku akmalan nasi, kana ono iku akmalan nasi luwih sampurnane manusia. Napane apane kholkon kedadiane, wa akmalahum lan luwih sampurnane manusia apane khulukon budi pekertine, wa asmahum lan luwih luhur-luhure manusia, lan luwih luhur-luhure enas apane aklan akale, muhibban kang demen lil fuqara'i maring pira-pira wong kang fakir, raufan tur kang banget welase bin nasi kelawan manusia, rahiman kang banget asihe bihim kelawan nas, la yagdobu ora bendu sopo Kanjeng Rasul illa angin bendu lillahi karena Allah. Ya'fu ngapura sopo Kanjeng Nabi, ya'fu ngapura sopo Kanjeng Nabi, wa yasfahu lan tegese ngapura sapa Kanjeng Nabi amman saking wong adahu kang milarane Kanjeng Nabi, kang milarane sapa man ing Kanjeng Nabi. Maka ora ana sapa Kanjeng Nabi iku sababan wong kang akeh misuine, wala fakhasan lan ora ana sapa Kanjeng Nabi iku wong kang ala guneme, wala la'anan lan ora ono sapa Kanjeng Nabi iku kang akeh laknatine, kana ono sapa Kanjeng Nabi iku sadidan wong kang banget wedine, sadidal khaufi wong kang banget wedine minallahi maring Gusti Allah. Kana ono sapa Kanjeng Nabi iku sujaan wong kang kendil qawiyan tur kang kuat, jawadan tur kang loman, kariman tur kang mulia, fasihan kang fasih, baligan kang manis ature, yukhatibu mituturi sapa Kanjeng Nabi dawuh sapa Kanjeng Nabi kulla qabilatin ing saben-saben qabilah bilisaniha kelawan lisane atau kelawan bahasane qabilah, wa yujawiruha lan omong-omongan sapa Kanjeng Nabi atau ngendika sapa Kanjeng Nabi ha ing qabilah bilughatiha kelawan bahasane qabilah. Kana ono sapa ashabuhu pira-pira sahabate Kanjeng Nabi iku la yaqifuna ora pada ngadeg sapa sahabat sapa ashab lahu krana Kanjeng Nabi inda khudurihi
dalam nalikane rawuhe Kanjeng Nabi. Li'annahum karena temen setuhune ashab iku ya'lamuna ngerti sapa pada ngertos sapa ashab minhu saking mengkono-mengkono ya, minhu saking Kanjeng Nabi karohatahu ing ora demene Kanjeng Nabi lidzalika mari mengkono-mengkono yakifun atau ngadeg. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan pembahasan terakhir dari juz 2 kitab Khulasah Nurul Yakin, yakni membahas tentang akhlaknya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa akmalahum khuluqan. Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang yang paling sempurna bentuk dan paling sempurna budi pekertinya. Wa asmahum aklan dan sangat tinggi ya, akalnya. Muhibban lil fuqara'i, sangat cinta kepada kaum fakir. Raufan bin nas, dan sangat berbelas kasih. Rahiman, dan sangat mengasihi mereka. Rahiman bihim. La yaghdabu illa lillah. Beliau Kanjeng Rasul tidak pernah membenci, tidak pernah marah, tidak kecuali karena Allah. Ya'fu wa yasfahu. Beliau memaafkan dan memberikan maaf amman adahu kepada orang-orang yang menyakitinya. Kanjeng Rasul tidak pernah menaruh dendam apapun. Beliau adalah benar-benar panutan bagi kita umatnya. Di samping memiliki akhlak yang luar biasa, budi pekerti yang tinggi, yang mulia, sangat cinta kasih kepada kaum yang lemah. Beliau tidak pernah marah illa lillah, kecuali karena Allah. Maka syababan, beliau juga tidak pernah banyak mencela orang lain. Wala fakhasan, dan tidak pernah berkata yang buruk. Wala la'anan, dan beliau juga tidak banyak melaknati orang. Berbeda dengan kita barangkali ketika kita disakiti orang, dihina orang, kita seringkali mudah mengeluarkan kata-kata laknat. Istilah orang Jawanya itu sering nyupatani begitu. Tapi beliau Rasulullah tidak pernah melakukan hal yang demikian. Kana syadidul khaufi min Allah. Beliau adalah manusia yang sangat takut kepada Allah. Kana sujaan, beliau juga Rasulullah sangat pemberani, qawiyan, kuat, jawadan, dan dermawan, kariman, dan mulia. Jadi dalam akhir pembahasan ini menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah. Beliau memiliki sifat-sifat yang mulia, yang agung, yang patut kita tiru sebagai umatnya. Fasihan balighan. Beliau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik, sangat fasih dan sangat indah tutur katanya. Yukhatibu kulla qabilatin bilisaniha. Beliau berdialog, berkata, berbincang-bincang dengan qabilah dengan bahasa mereka. Wa yujabiruha bilughatiha, dan beliau juga bercakap-cakap
dengan setiap kabilah, setiap penduduk suatu kabilah ini dengan bahasa mereka. Kana ashabuhu la yaqifuna lahu inda khudurihi, di mana beliau juga para sahabatnya, sahabat beliau ini tidak mau berdiri, tidak pernah mau berdiri karena beliau ketika kehadiran beliau. Kenapa? Li'annahum ya'lamuna minhu karahatahu lidzalik. Karena Kanjeng Rasul, karena mereka itu tahu bahwa Kanjeng Rasul tidak mau atau tidak suka ketika para sahabat melakukan hal yang demikian. Nah, ini kita biasanya kalau kedatangan orang-orang atau pembesar, para pembesar, itu biasanya kita berdiri untuk menghormati. Tapi Kanjeng Rasul ini mengajarkan para sahabat tidak usah seperti itu, karena Kanjeng Rasul tidak mau dihormati dengan sedemikian rupa. Inilah diantara akhlak-akhlak Rasulullah yang mulia yang patut kita teladani. Selanjutnya, mu'jizatuhu alaihi salatu wassalam. Mu'jizatuhu utawi iki iku pasal nerangaken pira-pira mukjizat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha iku setengah saking mukjizat insyiqaqul qamari, dadi sigare rembulan, haitsuma atau khilama talabat in dalam semangsana nuntut minhu saking Kanjeng Rasul sapa Quraisyun, wong-wong kafir Quraisy, wong-wong Quraisy, zalika ing mengkono-mengkono insyiqaqul qamar. Wa nab'ul ma'i, lan nyumbre banyu, min baina asabihi, ing dalam saking antarane pira-pira drijine Kanjeng Rasul, indama wadu'a, ing dalam nalikane nyalahaken sapa Kanjeng Rasul yadahu ing astane Kanjeng Rasul asy-syarifata kang mulia, fi ina'in ing dalam wadah, fihi kang iku tetep ing dalam wadah, maun utawi banyu, qalilun kang kidik. Wa minha lan iku setengah saking mukjizat taksirut ta'am, ndadekaken akeh ing panganan, al-qalili kang kidik. Wa minha lan iku setengah saking mukjizat ibraul mardo, utawi marasaken wong kang lara atau wong kang sakit. Wa a'dhamu mu'jizatihi, lan luwih agung-agunge mukjizate Kanjeng Rasul iku Al-Qur'an. Alladzi rupane Al-Qur'an ajazat kang ngapesaken, alladzi rupane Al-Qur'an nggih ajazat kang ngapesaken apa kang apes apa al-arabu wong kang Arab anil ityani saking nekaaken bi aqsari suratin kelawan luwih cendek-cendeke surat min mislihi saking sepadane Al-Qur'an. Mu'jizatuhu alaihi salatu wassalam. Pasal ini menjelaskan, pelajaran ini menjelaskan tentang beberapa mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha insyiqaqul qamar hilama talabat minhu Quraisyun dzalik. Yang pertama diantaranya adalah terbelahnya rembulan ketika orang-orang Quraisy
meminta hal yang demikian untuk membuktikan bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Nah, ini peristiwa ini menurut riwayat peristiwa ini terjadi di Jabal Qubais. Ini beliau Kanjeng Rasulullah SAW saat itu orang-orang Quraisy meminta bukti, ya, karena mereka masih ada timbul keraguan tentang kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak tanggung-tanggung meminta buktinya itu yang di luar akal. Kanjeng Rasulullah SAW diminta untuk, kalau benar-benar utusan Allah, diminta untuk membelah bulan. Luar biasa. Ini yang namanya manusia kalau belum mendapatkan hidayah Allah, ini kadang-kadang mencari hal-hal yang kira-kira di luar kemampuan manusia pada umumnya. Tapi karena beliau Rasulullah SAW adalah utusan Allah, kekasih Allah, untuk membuktikan kebenaran kerasulannya, Allah memberikan mukjizat. Beliau mampu membelah bulan. Yang menurut riwayat salah satunya adalah ya di Jabal Qubais. Nah, di Jabal Qubais inilah maka yang sekarang mari kita doakan saudara-saudara kita, barangkali keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang pada hari ini, pada sekarang ini, pada tahun musim haji tahun ini mendapatkan anugerah Allah bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah hajinya. Dan ini adalah merupakan pengalaman yang luar biasa. Di Jabal Qubais ini banyak sekali peristiwa yang sangat penting, yang bersejarah. Ini menurut riwayat juga bahwa Jabal Qubais ini adalah awal Allah menciptakan jabal atau gunung, bukit. Nah, dan di Jabal Qubais ini pada saat terjadinya banjir yang luar biasa menimpa Mekah, dan konon menurut riwayat Ka'bah saat itu sempat terendam banjir dan sempat hilang, bahkan Hajar Aswad pun sempat menghilang. Ini menurut riwayat diketemukannya Hajar Aswad atas izin Allah, ya, melalui pertolongan malaikat Jibril. Nabi Ibrahim yang kala itu membangun kembali Ka'bah akhirnya menemukan Hajar Aswad kembali, dan ternyata ditemukannya adalah di Jabal Qubais. Oleh karena itu, para jamaah haji ini mudah-mudahan bisa berziarah di Jabal Qubais, dan di tempat inilah, ini menurut riwayat bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyeru kepada umat manusia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada umat manusia melaksanakan ibadah haji. Itu sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Itu di sana Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nas bil hajj al-ayah, dan serulah wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Dan berarti nanti kita napak tilas, kita tabarukan, bisa berziarah di Jabal Qubais. Disitulah kita biasanya kalau mau melaksanakan ibadah haji itu banyak yang datang, banyak yang mengunjungi kita, banyak yang mendoakan kita, bahkan titip salam untuk Rasulullah, bahkan minta didoakan supaya bisa menunaikan ibadah haji. Di Jabal Qubais ini kita undang mereka, orang-orang yang
titip doa kepada kita, karena beliau pun Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanggil umat manusia di Jabal Qubais untuk menunaikan ibadah haji. Baiklah, kita lanjutkan. Kemudian wa nab'ul ma lan memancarkan air min baini ashabih, dari sela-sela derijinya, sela-sela jari jemarinya beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara mukjizatnya. Indama wada'a yadahu asy-syarifah fi ina'in fih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada wadah, pada tempat, ya, tangan beliau yang mulia pada sebuah tempat yang mana di dalamnya, ya, fihi ma'un qalil, di dalamnya ada air yang sedikit. Ya. Wa minha taksirut ta'am al-qalil, dan juga di antaranya mukjizatnya lagi adalah bisa memperbanyak makanan yang tadinya sedikit menjadi banyak. Wa minha ibra'ul marda, dan juga beliau bisa atau mampu atas izin Allah menyembuhkan orang yang sakit. Namun dari kesekian mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau disebutkan itu banyak sekali sebenarnya, mengalahkan mukjizat-mukjizatnya para rasul, para nabi yang terdahulu, tetapi di sini wa a'dhamu mu'jizatihi Al-Qur'an. Mukjizat yang paling tinggi, mukjizat yang paling agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah adalah Al-Qur'an. Nah, alladzi ajazatil arabu anil ityani bi aqsari suratin min mislih, di mana Al-Qur'an ini, ya, orang-orang Arab tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran, walaupun surat yang paling pendek saja yang bisa menyamai Al-Quran. Jadi ketika orang-orang Arab ditantang untuk membuat semisal yang menyamai Al-Quran, taruhlah misalkan syair, membuat syair atau kalam, ucapan yang semisal, yang mirip dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Walaupun hanya mendatangkan satu surat yang pendek saja dari Al-Quran, tidak akan mampu untuk bisa menyamainya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 88, qul la in istama'atil insan wal jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah Muhammad, ya, andai kata manusia dan jin itu berkumpul bersatu untuk mendatangkan Al-Quran yang semisal Al-Quran, mendatangkan yang semisal Al-Quran, ya, yang menyamai Al-Quran, la ya'tuna bimislih, mereka tidak akan mampu menciptakannya, tidak akan mampu membuatnya yang sama persis seperti Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun di antara mereka sebagian yang lain dengan sebagian yang lainnya saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Karena apa? Al-Quran ini bukan hanya dari isinya, tetapi dari segi gramatikanya, dari segi tutur gramatika bahasanya, dari segi balaghahnya itu luar biasa, dari segi sastranya luar biasa, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Tamat walillahil hamd. Sampun rampung
Sampun nyampurnakan walillahi lan iku kadua Gusti Allah alhamdu utai segala puji. Sampun rakno pasti rampung khulasatul sirati afdalil khalqi, yaitu kitab khulasah sirati afdalil khalqi, khulasah ringkasan yang menjelaskan tentang biografi makhluk yang paling mulia, yaitu Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah ayyuwaffiqa ing yen tulungi sapa Allah qari'aha ing wong kang maca al-khulasah ilal amali maring ngamalaken bihadir rasul kelawan pituduh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shalla mugi-mugi paring tambah rahmat ta'dim sapa Allah Gusti Allah alaihi atas Kanjeng Nabi wa sallama lan mugi-mugi paring tambah keselamatan ay alaihi atas Kanjeng Rasul wa ala alihi lan muga tetep di atas pira-pira keluarga atas keluarga Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi ajma'in kalis halis kabehane amin. Wa yaliha lan bakal ngiring-ngiringi ing khulasah mulakhasud itmamil wafa, yakni ringkesan kang martelaaken sampurnane nuhoni fi siratil khulafa'ir rasyidin fi siratil khulafa'i ing dalam martelaaken biografine khulafa atau khalifah, para khalifah. Kitab ini juz yang kedua ini telah selesai, telah tamat, dan segala puji bagi Allah. Jadi kitab khulasah atau ringkasan sejarah yang menceritakan tentang orang yang paling mulia, paling mulianya makhluk, yakni Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ayyuwaffiqa qari'aha ilal amal bihadir rasul. Saya memohon pertolongan kepada Allah, memohon kepada Allah untuk bagi orang-orang yang membacanya untuk mampu mengamalkannya dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa yaliha mulakhasu itmamil wafa fi siratil khulafa'ir dan akan mengiringi selanjutnya juz yang akan menjelaskan atau ringkasan yang akan menjelaskan tentang kesempurnaan loyalitas kesetiaan biografi Khulafaur Rasyidin. Ini nanti dalam juz yang selanjutnya, yakni juz yang ketiga, ini akan menjelaskan tentang biografi Khulafaur Rasyidin, para khalifah, sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat-sangat loyal terhadap Rasulullah, yang sangat mencintai Rasulullah, sangat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya nanti dalam pertemuan berikutnya langsung membahas pasal-pasal atau pelajaran dalam bab 3. Mari kita sama-sama untuk mengawalinya pada malam hari ini dengan muqaddimah fasal atau bab juz yang ketiga dari kitab Khulasah Nurul Yakin ini. Muqaddimah utawi iku bab menerangaken pembukaan atau muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay abda'u ngabiti sapa ingsun kelawan nyebut asma'i Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha ulas Ar-Rahim tur maha pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, hai eling-eling wong kang dari nabi. Inna setuhuna ingsun
iku arsalna ngutus sapa ingsun ka ing sira syahidan khali wong kang nekseni wa mubasysyiran lan wong kang gawa bebungah wa nadhiran lan wong kang medeni wa da'iyan lan wong kang ajak-ajak ila Allah maring Gusti Allah biiznihi kelawan idine Gusti Allah wa sirajan lan lampu muniron kang madangi wa basyir lan membungah sira al mukminina ing pira-pira wong mukmin bi anna lahum kelawan temen setuhuna mukmin kelawan testuhuna iku kadua mukmin minallahi sanging Gusti Allah fadlan ana keutamaan kabiron kang gede wala tuti' lan ajaman sira al kafirina ing pura-pura wong kafir wal munafiqina lan pura-pura wong munafik wada lan tinggal sira adahum ing pilarane kafir wal munafik wa tawakkal lan pada pasrah sira ala Allah atas Gusti Allah wa kafalan yukufi wa billahi kan Allah apane wakilan zat kang den pasrahi. Dalam mukadimah ini muallif kitab Khulasatul Yakin mengawalinya dengan membacakan surat Al-Ahzab ayat sekawan dasa gangsal sampai sekawan dasa wolu niki bahwa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Hai Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutusmu untuk menjadi saksi dan juga orang yang memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Wa da'iyan ila Allah, dan menyeru kepada Allah biiznihi dengan izinnya Allah wa sirajan munira dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi tentang keesaan Allah, bahwa zat yang berhak disembah oleh seluruh makhluknya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai orang yang memberikan kabar gembira bagi mereka yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang melakukan amal-amal soleh. Ini adalah dengan surga, dengan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhiran, dan sebaliknya beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang membangkang, yang ingkar, yang tidak mau tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, memberi peringatan bahwa mereka akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai orang yang menyeru kepada ajaran Allah, kepada agama Allah dengan izin Allah, dan sebagai cahaya yang menerangi. Dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh bangsa Arab khususnya dan seluruh dunia dalam kondisi kegelapan. Makanya dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kemungkaran merajalela, kemaksiatan merajalela. Tapi dengan datangnya Rasulullah, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua menjadi terang benderang dengan cahaya Islam. Wa basyir al-mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka dari Allah ada keutamaan yang besar, yakni kelak
di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina, dan janganlah mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wada' adzahum, dan tinggalkan, hindari, ya, jangan hiraukan gangguan mereka walaupun menyakitkan. Wa tawakkal, dan bertawakallah ala Allah, hanya kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah saja zat yang dipasrahi. Kita berserah diri, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna setuhna isun iku fatahna buka sapa ingsun laka maring sira Muhammad fathan kalawan buka kalawan bedah mubinan kang pertela. Liyaghfira, supaya Allah ngampura laka maring sira, liyaghfira, supaya ngampura laka maring sira sapa Allah Gusti Allah ma ing dosa taqaddama kang wis disit atau kang dingin apa ma min dambika nyatanya saking dosa sira, wa malan dosa ta'akhkhara kang dadi akhir apa ma, wa yutimma lan nyampurnaken sapa Allah nikmatahu ing nikmate Gusti Allah alaika ing atas sira Muhammad, wa yahdiyakalan nuduhaken sapa Allah ing sira siratan ing dalan mustaqimakan lurus kang jejeg. Dilanjutkan dengan surat Al-Fatih ayat 1 sampai 2 bahwa Allah Subhanahu wa taala ndawaaken bahwa inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang berikutnya, yang sesudahnya, yang akhir. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqim, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah, alhamdu tawaskai puji iku lillahi kadu Gusti Allah alladzi zat anzala kang nurun akan sapa alladzi ala abdihi ing atas kawulane Kanjeng Nabi alkitaba ing kitab Al-Qur'an, walam yaj'al lan orang dadi akan sapa alladzi lahu man alkitab atau Al-Qur'an iwaja ing bengkong qayyiman khalajajat wassalatu utawi rahmat ta'zim tambah rahmat ta'zim wassalamu lan rubu keselamatan iku ala sayyidina